Oke guys, jadi balik lagi bersama gua ya, Main Himmel di sini di segmen lanjutan ya ini ya. Jadi kita obrol-obrol aja di sini. Dan seperti yang kalian tahu ya bahwa Bung Nana ini ada di segmen sebelumnya, episode sebelumnya tentang mitos ya. Beliau tuh memiliki kepercayaan yang aneh gitu. Dan sekarang beliau membawa siapa ini? Siapa ini, Bung? Ini teman saya namanya Aska, dia seorang ahli filsuf dari daerah Jakarta Utara. Jadi sebelumnya saya menghormati karena saya sudah diundang ke sini. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sebuah kehormatan untuk saya. Saya juga terima kasih. Memang saya terkenal dari kampung halaman saya itu saya memiliki otak yang sangat logis. Nah, Otak. sangat logis sekali. Otak yang jarang ada di usia saya. Nah. Emang IQ Anda berapa? IQ saya 377. Jauh. Iya. Jauh banget. tapi jauh banget, Cok. Ya namanya ahli filsuf pasti Waduh, tinggi tuh ini IQ-nya. pasti udah obrolannya Indonesia Albert Einstein rata-rata ke tuh atas nih. 90. Jika surga dan neraka tidak ada, apakah manusia masih akan tetap menyembah Tuhannya? Ini tuh pertanyaan yang diajukan oleh kaum ateis, Bung. Nah, enggak juga, Bung. Kalian berdua ateis? Enggak, Bukan. bukan. Saya hanya mempertanyakan saja. Nanti tinggal dijawab aja, nggak usah repot. Yaudah gini aja, gue mau tahu dulu penjelasan dari kalian gimana. Yang Bung Aska tahu tuh gimana emangnya? Jadi penjelasan saya itu apakah manusia akan tetap menyembah Tuhan jika surga dan neraka itu tidak ada? Itu adalah pertanyaan yang sangat realistis. Sudah dipastikan menurut gue itu kalau surga dan neraka tidak pernah ada, itu pasti tetap menyembah Tuhan. Lah, ngapain ya? Walaupun Jadi- dengan mungkin bentuk-bentuk Tuhan yang lain, saya tidak tahu ya. Gini dulu Bung. Kalau semisal Anda sholat, itu Anda sholat berkeinginan apa itu di sholat? Apakah untuk menyembah Tuhan atau hanya untuk masuk surga? Nah, Ya memang banyak manusia yang apa ya Bung ya, munafik ya. Pasti banyak yang sholat menginginkan surga itu dan tidak apa-apa juga gitu ya. Tapi memang sejatinya seharusnya emang harus tentang Tuhan ya. Jadi sembahyang kepada Tuhan gitu. Tapi masa nggak boleh sih mengharapkan surga gitu loh? Bukan tidak boleh. Tapi kan kita belajar. Bung Islam kan Bung? Sorry. Islam. Oke, siap. Oh ya, pakai sarung ya? jelas Alhamdulillah. sudah Iya. jelas. Jadi di dalam agama Islam itu kita diajarkan ikhlas. Nah, itu dia. Ikhlas. Nah, Mm. makna dari ikhlas itu apa? Merelakan sesuatu dengan Tidak berharap imbalan. tidak benar imbalan. Tidak Ikhlas. berharap imbalan. Ya ibarat gini Bung, saya tanya gini aja. Kalau orang tua Anda semua jadi yatim, apakah berhenti mendoakan orang tua yang sudah meninggal? Ya tidak dong. Nah, ya udah itu pertanyaannya sama Bung. Berarti tetap sembahyang walaupun Tuhan tidak ada. Nah, ya tidak ikhlas berarti ya. Kok tidak ya ikhlas dong Bung? Tidak dong. Ikhlas. Karena makna sejati ikhlas itu tidak meminta imbalan. Iya, sholat cuma sholat aja. Sholat aja. Gitu. Tapi kan tidak dilarang Bung. Terlepas ada surga atau neraka, ya Iya. tetap sholat aja. Iya, tapi kan nggak Tapi dilarang kan untuk kembali minta lagi surga. kepercayaan kalian itu sholat untuk masuk surga. Berarti kan Iya, ya itu benar. Ya ada udah, yang- Anda semua mau masuk surga nggak? Kalau saya ditanya ingin masuk surga, saya ini mencintai Allah itu dengan segala sesuatu yang ada di dalam Wah, diri saya. sangat. Itu. Jadi kalau misalkan saya dikatakan saya ingin masuk surga, saya hanya menyerahkan diri kepada Allah. Iya, Saya terserah pantasnya di Jika mana? ada gini. Terserah saja. Oke gini, misal nih, kita semua meninggal, diberi pilihan sama Tuhan nih, mau masuk surga boleh, enggak juga boleh. Anda milih yang mana? Ya layaknya aja di mana. Kita tidak Saya- mau milih. Anda jawab. Saya ini kan diciptakan oleh Tuhan. Mm-mm. Jadi saya tidak berhak untuk memilih. Memilih gitu. tidak Tuhan berhak. bertanya pada kalian. Jika Tuhan bertanya kepada saya, Anda milih dikasih kebebasan mau masuk surga atau kalian mau terserah bebas. jikalau itu ya. Nah, Kalau jikalau sudah pasti itu surga. Surga. dong. Anda tidak ikhlas berarti. Lah, Ya itu kan Anda tidak ikhlas karena Jikalau. Anda mengharapkan ditanya. surga. Itu kan ditanya. Kalau bila ditanya. Ya harusnya kalau orang ikhlas seperti Anda nih sepertinya ya udah saya mah nggak usah surga. Ya Allah. Apa makna hidup manusia jika semuanya berakhir dengan kematian? Menurut saya kematian yang membuat hidup ini menjadi bermakna, Bung. Bayangkan kalau tidak ada kematian, Bung, orang bakal hidup seenaknya. Ya tergantung dia cara menjalani hidupnya. Anda bayangkan, Bung, Anda hidup selamanya. Ya.
pasti kan Anda akan jadi seseorang yang sangat beringas terhadap sesuatu hal, terutama kalau pada wanita. Tidak juga, Belum Harta. tentu, Bung. Belum Tentu tentu. ya. Harta. Belum tentu, Bung. Tergantung kita menjalani hidupnya ya. Kita menjalani Iya, hidup. mau kita ke arah yang baik atau yang buruk. Apa coba makna hidup kalau nggak ada kematian? Kalau makna hidup tidak ada kematian, kalau menurut saya itu saya tidak bisa menjawab karena saya bukan Tuhan. Aduh, baliknya tuh ke situ. Karena Gak usah lah pakai ulti kalimat saya bukan Tuhan. Gak usah ngobrol di sini. karena kan saya bukan Tuhan, Bung. Jadi Tuhan itu kan menciptakan kita, sedangkan saya tidak bisa menciptakan makhluk hidup seperti Tuhan itu. Bikin anak? Bikin anak itu kan ciptaan Tuhan. Konteks yang berbeda itu. Konteks yang berbeda. Yang bikin siapa? Yang bikin memang kita sebagai manusia. Tapi Udah, pertanyaan selanjutnya deh. pertanyaan selanjutnya lanjut nih. Coba, kalau ada pertanyaan yang masuk akal, saya akan menggali ilmu filsuf, Bu. Coba, Anda bisa nggak merayu saya Ini untuk lanjut terjun? dulu. Apakah alam semesta kita nyata? Nyata tidak sebenarnya. Anjing. Menurut Anda, apakah alam semesta kehidupan kita itu nyata? Terus lu kira ini lu ngomong gua sama gua apa? Anime. Ya enggak kan, saya kan Naruto menanyakan gua ini. Saya kan menanyakan. Menanyakan. Menurut Anda Nyata dong. Nyata. Itu pertanyaan apa ya, Bung? Ya seperti pertanyaan anak baru bisa ngomong, Bung. Nah, Masa hidup itu nyata tidak? Nyata dong. makna nyata itu apa sih menurut Anda? Nah, Makna nyata. Makna nyata itu adalah sesuatu yang bisa kita rasakan baik dalam badan kita, jasmani kita ataupun rohani kita atau hati kita gitu. Itu menurut saya itu, Bung. Jadi itu kalau bisa terasa di badan kita dan hati kita masuk kepada logika, itu nyata. nyata itu Kalian kalau ini yang menurut tidak saya itu nyata, yang ada Bung. wujudnya itu nyata. Ntar dulu, Bung. Berarti kita mimpi basah itu nyata. Nah, Itu kan bisa dirasakan Nah. sebagai tubuh kita rohani. Ya nyata dong, Itu nyata. nyata. Tapi kan itu hanya sebuah mimpi. mimpi. Heeh. Ya tidak literally ngesek, tapi Kok ngesek sih Anda? ya kan kalau bahasa tuh harus ngeseks kan. Iya. Secara harfiahnya kan ibaratnya gitu. Tapi kan mungkin Tuhan menciptakan itu untuk apa ya? Kasih gambaran nih buat anak tuh gini gitu loh. Maksudnya Tuhan menciptakan seks apa gimana maksudnya? Ya iyalah, Lah, Tuhan menciptakan seks, Bung. Memang, Bung, memang. Nah, Memang. gimana, Bung? Anda gimana? Aduh, Maksudnya- kemana Anda tidak berbeda, Bung? Anda harus berbeda pada saya, Bung. Tapi kan itu dalam tanda kutip mimpi, Bu. Mimpi, tapi seperti Iya. nyata. Tapi seperti nyata. Apakah itu nyata ataukah itu mimpi Tapi menurut kan kita Anda, Bung? juga semua berasal dari ketidakadaan, Bung. Tapi jadi ada, jadi nyata, Bung. Seperti Memang. itu. Memang itu Memang. proses terjadinya manusia seperti itu. Memang Dari yang proses tidak ada terjadi. menjadi ada. Iya. Masih nggak masuk, Bung. Gak masuk. Gimana maksudnya? Maksudnya ini ilmu filsafat tuh, apakah semua pertanyaan tentang seperti ini, Bung? Pertanyaan-pertanyaan yang Tidak. hanya ditanyakan oleh anak kecil gitu, Bung. Enggak seperti semua ini hanya pertanyaan dasar. Dasar sebenarnya, dasar. Saya mencarinya Di bawah pertanyaan dasar, Bung. Iya memang karena kan Anda belum tentu mengerti. Ya kan? Ya, sudah pasti jauh, belum tentu. Mm-mm. Udah Dengan lanjut. 3 pertanyaan yang sebelumnya Anda kan tidak mengerti. Iya, Emang Anda emang menyerah, Anda. susah, maksudnya bukan susah dimengerti tapi susah untuk menjadi sebuah pertanyaan. Kalau pertanyaan itu kan harus masuk logika, Bung. Iya. Ya tidak selamanya pertanyaan itu Tidak harus selamanya harus logika. logika. Dalam Islam kan ada gaib, Bu. Nah, Anda iya, jangan iya. bawa Islam, udah filsuf itu. Nah, ini sudah Ini menurut filsuf. sudah ada peringatan. Udah gangguan astral, Bung. Makanya jangan bawa-bawa goib-goib. Apakah manusia itu pada dasarnya baik atau jahat? Menurut Anda bagaimana, Bu? Seorang manusia itu tercipta, terlahir di dunia ini dengan keadaan semuanya netral ya. Netral itu kan berarti cenderung ke positif lah menurut saya. Jadi menurut saya baik lah. Menurut saya baik sih, Bung. Pada dasarnya berarti manusia itu baik. Baik, Bung. Baik. Menurut saya baik. Emang kalau dalam filsuf baik atau buruk? Jadi pada dasarnya manusia itu baik. Ya sudah, Anda setuju dengan saya. Tidak perlu menjadi seorang filsuf. Anda hanya perlu tidak edan aja untuk menjadi orang normal gitu maksudnya. Daripada filsuf seperti kalian itu kan. Jangan bawa-bawa filsuf, Bung. Aduh. Filsuf. Terus apa? Anda gini deh. Anda pengen dinilai dengan publik ini, Anda tuh sebagai seorang apa kalau bukan filsuf? Saya memang seorang filsuf.
Tapi saya tidak layak untuk disebutkan sebagai filsuf. Karena Saya mengaku saya bukan filsuf, tapi orang-orang mengakui saya sebagai filsuf. Gitu, Bung. oke. Ya udah berarti poin ini akhirnya kita setuju dong. Berarti ya. Ya. Anda berarti ada pertanyaan yang Anda setujui. Yang ada ya saya setuju ini. Kalau ini berarti kan semua orang pada dasarnya baik Baik, memang baik. pada awalnya. Pada awalnya ada yang baik, ada yang jahat. Tapi pada akhirnya Bayi nggak bisa berbuat jahat. Kan awalnya awal banget nih. awalnya konteksnya berarti awal banget nih, bayi nih. Emang ada bayi jahat, Bung? Ada kasus balita, bayi umur 5 tahun. Bukan bayi dong. Bukan bayi. Kan balita, Tar dulu. bayi 5 tahun. Balita. Itu singkatan, bayi itu 5 singkatan kan itu. bayi. Iya, tapi kan tetap bayi, Tetap Bung. bayi. Iya, Bung, tetap bayi. Ada kasus balita yang membunuh adiknya sendiri, ada, Bung. Ada itu. Ada yang masih bayi itu. Karena apa? Mereka mereka itu baru lahir dan tidak mempunyai, bukan tidak mempunyai, tapi belum diasah akal sehat mereka. Iya. Jadi seperti Apakah itu, bayi Bung. yang membunuh adiknya itu, balita yang membunuh adiknya itu, apakah itu kemudian balita itu menjadi seorang penjahat, Bung? Ya, Tidak, belum tentu. belum tentu. Belum Sudah tentu. membunuh, Bung. Karena dia belum punya akal sehat, maksudnya belum diasah akal Anda sehat. yang dia. gak punya akal sehat, Nah. Bung. Saya mempunyai akal sehat, Bung. Balita yang membunuh adiknya kemungkinan lebih sehat dari Anda, Bung. Anda Ya, juga tidak, Bung. Tidak, Bung. Tidak. Jadi balita itu belum tentu menjadi orang jahat. Belum tentu. Belum tentu karena akal sehat si balita itu belum diasah, Bung. Iya, betul. Jadi segala sesuatu itu yang belum diasah itu, tumpul. iya. Iya, betul. Jadi harus ada Iya, arahan. iya. Harus ada arahan. Harus ada arahan. Jadi belum bisa disebut dia orang jahat Iya. karena dia masih polos. Walaupun sudah membunuh. Walaupun sudah melakukan hal sekeji apapun. Nah, dia masih Contohnya, polos. contohnya kan orang-orang yang gangguan jiwa itu kan Nah, melakukan tindak kriminal, masuknya bukan ke Anda pengadilan, kriminal bukan ini, ke- Bung. Anda yang Iya, bukan. gila, Bung. Nah, kok Tidak, Anda Bung, tidak, Bung. menyeret orang-orang untuk menjawab pertanyaan yang gak make sense gitu. gimana gak make sense? Ini make sense, Bung. Sangat make sense. Ya? Sangat make sense. Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Gue ulang ya. Iya. Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Jadi ini maksudnya gimana? Apakah ini maksudnya kenapa ada kalau bisa nggak ada gitu? Nah, iya. Hah? Hmm. Aduh anjir pertanyaan. Nih, kita kasih contoh sederhana. Botol nih. Botol. Ini kan ada nih. Botol. Iya, ada kan? Ada ini ada. Kan bisa aja nggak ada sama sekali. Kenapa Iya. ada gitu tuh? Kenapa ada gitu? Kan Ya, bisa kan aja ada nggak yang- ada, bisa aja nggak ada gitu tuh. Ya, kan memudahkan manusia, Bung. Memudahkan manusia. Lebih baik ada berarti, Bung. Memudahkan manusia. Memudahkan manusia dalam apa nih? Maksudnya gimana nih? Botol itu kan untuk minum. Orang jualan pakai botol itu kan memudahkan. Iya. Terus kenapa dipertanyakan? Ini kan udah ada. Terus kenapa dipertanyakan keadaan atau ketidakadaannya? Ya karena saya ingin mengasah logika Anda. Gitu. Logika Anda gitu. Logika saya emang masuk akal, pasti diterima di masyarakat luas. Logika kalian yang aneh, Bung. Gini Bung ya, saya jawab ya langsung aja. Sok. Jawaban simpelnya karena memiliki tujuan. Ada, Bung, yang tercipta karena nggak ada tujuan, ada lah. Enggak, segala sesuatu pasti ada tujuannya. Bung. Pasti. Pasti ada Ada. tujuannya, Bung. Tidak mungkin Contohnya tidak apa? ada. Coba. Pertanyaan yang sudah kalian tanyakan kepada saya itu lebih baik tidak ada daripada ada, Bung. Itu ada tujuannya, Bung. Tujuannya untuk membingungkan umat manusia. Tidak. Itu mengasah logika. Mengasah logika itu. Logika siapa yang bisa diasah pakai begituan, Bung? Itu kan mengasah akal sehat kita, Bung. Jadi kan kalau misalkan mengasah pisau dengan alat asah. Iya. Kalau mengasah pikiran dengan pertanyaan seperti Nah, ini, Bung. iya. Begitu, Supaya Bung. Anda tidak terjebak dengan hal-hal yang kosong. Iya, Bung. Nggak jelas, Bung. Udah, Bung, saya capek, Bung. Ya. Saya nggak muak, Bung. Maksudnya capek lah pertanyaan begitu terus, Bung. Ya namanya kan ini kita diskusi. Diskusi, belajar. mengasah. Nggak diskusi, Anda mengintimidasi, Bung. Tidak ini tidak sama sekali Anda mengintimidasi. menarik Tidak ada orang sehat intimidasi. menjadi tidak sehat, Iya. Bung. Contohnya saya sehat, Bung. Sehat. Saya sehat. Anda Saya bisa makan, saya Betul. bisa ngerokok. orang Tandanya nggak sehat. sehat juga bisa makan dan ngerokok. Berarti kan bikin Anda tuh Tapi kan bisa secara untuk jadi pikiran tidak sehat, berbeda. Bung. Dengan berbeda gitu. Berbeda secara pikiran. Enggak, Bung, nggak jelas, Bung lah. Padahal
Gimana ini Bung? Saya sudah jauh-jauh ke sini Bung. Berarti dia kurang. Orang bodoh kayaknya. Orang Bung. ya sedikit Orang bodoh. Dungu. Dia Iya, dungu. tidak kuat dengan pernyataan kita. Yaudah. Jadi, Tutup aja tutup. tutup ya Bung ya. Jadi teman-teman, buat teman-teman semua, belajarlah filsuf agar akal sehat dan logika Anda itu terasa gitu, Terasa. agar tajam. Terarah. Tuhan itu sudah memberikan kita akal sehat dan logika. Nah, betul. Itu Anda pakai. Anda Jangan pakai. tidak Anda pakai ya. Jangan. Wajib Anda pakai. Makanya Anda belajar filsuf. Belajar filsuf. Sekarang cepet. Belajar.